Oke teman-teman, selamat siang. Kita kembali lagi untuk mengisi konten yang sudah lama kosong daripada akunya mati ya. Langsung saja, di depan kita ini ada laptop Toshiba L745. Untuk kasusnya sendiri teman-teman, saya jelaskan pertama-tama. Ini kasusnya menyala ya. Nyala, cuma kendalanya itu di bagian lampu indikator. Lampu indikator apa ini? Power sama chargingnya itu berkedip bersamaan. Ini posisi sedang saya cas. Nah, di sini kalau di indikator baterai, indikatornya mengecas ya. Cuma nanti dia tidak mengisi karena di sini ampernya hanya 0,003 atau sama sekali tidak mengecas, tidak ada tegangan yang masuk. Karena ini adalah angka 3 angka di belakang koma, jadi 3 itu yes 0 ya hitungannya. Jadi ini hanya indikatornya mengecas, cuma tidak menambah. Terus lampu indikator power sama charging ini berkedip bersamaan. Oke, untuk solusinya yang pertama ya teman-teman. Sebenarnya laptop ini seri sangat lama, hampir boleh dikatakan jadul. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya kalau teman-teman punya file BIOS itu bisa teman-teman flash BIOS-nya. Kalau tidak punya file BIOS-nya, teman-teman bisa sedikit memodifikasi tegangan bagian charging. Untuk teman-teman yang mau mengikuti, ini kode mainboardnya ya, DATE 5MB 16A U80 ini ya. Ini ya pokoknya kodenya, revisi A. Nah, di sini saya mau menunjukkan sedikit modifikasi dengan tujuan ya, karena saya keterbatasan file BIOS. Saya cari-cari di website, di Google tidak ada untuk file BIOS-nya. Nanti akan saya carikan di laptop lain mungkin kalau ada. Jadi karena keterbatasan file BIOS, saya ingin memodifikasi tegangan di bagian charging seperti itu ya. Tujuannya agar ini tidak berkedip seperti ini. Nah, kemarin ini sudah saya ganti baterai baru tapi sama. Nah, itu juga ternyata memang kerusakannya di file BIOS ya teman-teman ya. Dan nanti untuk video yang kedua, kalau saya sudah punya file BIOS-nya, akan saya tunjukkan untuk proses file BIOS-nya, untuk flash BIOS. Apakah ini bekerja atau tidak jika kita flash BIOS? Karena menurut para teman-teman yang pernah mengerjakan kasus seperti ini, yang pertama yaitu flash BIOS yang paling sering itu kalau ada file BIOS-nya ya. Karena saya kekurangan file BIOS ya, terpaksa ini saya modif. Oke, ini langsung kita masuk ke bagian skema teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Sebentar ya. Di bagian ini yang nanti kita akan modifikasi. Hanya satu resistor yang perlu kita ganti. Sebentar ya, ini kok sulit banget. Oke, jika teman-teman sudah mengikuti melihat skemanya, ini PCN1 ini jack input adapter dari jack ya. Ini ada fuse, ini ada lilitan.
Terus di sini itu ada 2R resistor. Dia fungsinya divider. Di sini yang kita akan modif hanya PR10 ini ya. PR10 ini yang awalnya 10K, nanti kita ganti ukurannya menjadi 20K atau 20 kilo ohm, seperti itu. Jika teman-teman bingung ya, bisa langsung dicek skema, karena ini harus menggunakan skema ya. Jadi kita fokusnya ke PR10, kita ganti yang dari awalnya 10K itu menjadi 20K, seperti itu. Ini bisa diterapkan di laptop ini ya. Oke, langsung saja kita akan mengganti resistor ini. Untuk videonya saya pause dulu. Kita lanjut teman-teman di layout mainboardnya. Jadi PR10 itu di sini posisinya. Ini ada tulisan CCPR10, berarti ini di blok bagian sini. Saya zoom dulu. Ini ada kapasitor. Nah, yang hitam ini adalah R resistornya. Nah, ini akan kita ganti dengan kapasitas 20K, seperti itu. Ini ya, sudah kurang jelas ini. Nah, ini berhubung tempatnya sempit, di sini tulisannya PR10, di sini posisinya dekat dengan PC berapa ini? PC 6 ya. Untuk proses pergantian tidak saya videokan, langsung saya ganti dulu. Oh ya, sebelumnya saya mau ukur dulu ya. Kita pastikan benar-benar 10K awalnya. Teman-teman lihat aja di avometernya. Ini agak buluk nih. Nah, gini ya. Kita ukur di PR10. Oke. Di situ muncul 9,43, masih dalam batas aman ya, 9,43. Berarti kalau dilepas kemungkinan ini akan jatuhnya 10K, seperti itu. Kita cut dulu videonya. Kita akan langsung mengganti dengan kapasitas 20K. Oke, kita lanjut. Setelah pergantian kita akan mengukur lagi untuk PR10 ya. PR10 kita ukur. Perhatikan saja di angka avometer. Angkanya 16,5. Ini masih dalam batas wajar ya, karena ini ada feeder, jadi pasti seperti itu. Yang penting tidak lebih dari aslinya 20K. Kalau lebih berarti ada yang molor ya. Oke, ini saya ukur lagi. Angkanya 16,5, sama ya. Jadi ini sudah selesai pergantiannya. Untuk pergantian PR10 dari 10K menjadi 20K. Untuk teman-teman yang bingung carinya di mana PR-nya atau resistornya, cari saja di bekas laptop ya, tapi harus telaten ya. Karena kapasitas yang 20 volt itu sangat
jarang, ditambah lagi banyak sekali komponen yang kecil-kecil, belum tentu resistor. Oke, langsung saja kita akan coba. Kita pasang ya. Jadi untuk kasus seperti ini ya teman-teman, kadang IC charger oke, ini sudah menyala. Waduh, lupa urung tak cop nih. Jadi ini kemarin sudah saya ganti IC charger, saya ganti baterai baru. Nah, saya pikir ya cuma bagian itu saja yang bermasalah. Oke, ini kita coba masuk Windows dulu ya. Jadi untuk sebelumnya ini katanya sudah pernah diservis, terus tidak bisa, bawa ke sini. Kita coba cas teman-teman. Teman-teman, saya kasih tahu indikatornya saja ya. Ini pergerakan ampernya, berarti ini ada konsumsi arus. Kalau tadi teman-teman ya, ampernya naik, terus tiba-tiba dia drop. Terus kita pindah ke bagian sini ya. Saya zoom dulu. Teman-teman bantu untuk memastikan. Alah, tak pasang keyboardnya. Nih, sebentar. Mouse-nya mana? Kita mulai dari berapa ini? Kita mulai dari 40%, teman-teman. Coba kita tunggu dulu agar teman-teman tahu ya, apakah ada terjadi penambahan kapasitas baterai. Kalau dari ampernya ya, itu tidak ada perubahan, dia terus bergerak. Nah, itu masih terus bergerak. Kalau tadi naik terus dia anjlok 0,003 atau sama dengan 0,0 lah ya. Terus lampunya di sini blink. Ini aman. Kita tunggu sebentar. Ya teman-teman ya, ini dari 40 menjadi 41. Oke, sebelum saya tutup videonya, jadi saya review lagi. Ini kasusnya yang blink adalah lampu indikator power sama baterai. Terus indikator di sini muncul, cuma tidak nambah. Nah, untuk solusinya pertama yaitu flash BIOS, yang kedua ya modif seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Di bagian mana dimodif itu PR10 ya. PR10 di bagian AC set. Ini. Ya Allah, mana ini? Ini ya. Nah, ini PR10 diganti 20K. Kalau teman-teman nggak punya file BIOS-nya. Oke, kira-kira seperti saja untuk videonya. Ini udah nambah ya, menjadi 42 lagi.
nambah terus. Kita akan coba matikan ya. Kita akan coba matikan karena kemarin kalau dimatikan dia kembali lagi blink. Apakah ini kembali blink atau tidak? Kita nyalakan. Kita tunggu dulu. Siapa tahu dia kumat lagi. Ini itu yang sulit cari file BIOS-nya teman-teman ya. Cari file BIOS juga sulit. Cari R pengganti juga sulit. Silahkan teman-teman memilih yang mana kesulitannya. Sulit cari file BIOS atau sulit cari R 20K. Kalau teman-teman punya komunitas teknisi mungkin lebih enak ya. Nah, ini nambah ya, 43 dari 40 menjadi 43. Oke, mari kita tutup kasusnya. Udah fix ini. Ini sebetulnya mau saya buatkan video kalau ada file BIOS-nya ya. Apakah itu benar-benar worth it atau enggak? Seperti itu. Tapi ya harusnya bisa ya. Karena menurut teman-teman yang lain juga seperti itu. Oke, terima kasih seperti saja. Semoga video ini bisa membantu yang masih belajar otodidak. Maaf karena videonya jarang upload karena agak repot ini. Sibuk nggak ngapa-ngapain ternyata saya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jangan berhenti belajar. Terima kasih.